Selamat siang, hari ini hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS auto backup ya, 3000 watt 48 volt, pesanan dari Bapak Sudarmono yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Ini tampilan depannya seperti ini untuk box panelnya. Di depan ada baterai kapasitas baterai kita 51 volt atau 88%. Untuk pemesanannya di sini ada 2 unit box panel. Ini merupakan box panel yang pertama. Di sini tampilan dalamnya seperti ini. Untuk box panel yang kedua ada di sini sama ya. 3000 watt 48 volt. Nanti kita akan uji coba. Sebelum kita kirim kita pastikan kondisinya dalam keadaan normal. Ini box panel yang kedua ya. Ini yang pertama di sini. Tampilan dalamnya seperti ini. Di samping ada kipas. Kipas ini berfungsi untuk mendinginkan seluruh komponen yang ada di dalam box. Selanjutnya ada inverter, ada tech fan atau MPPT, ada trafo 48 volt. Ada LVD berfungsi untuk settingan dari baterai kita. Selanjutnya ada VA protector berfungsi untuk memutus jika ada tegangan lebih. Ada MCB baterai. Jadi MCB baterai yang ini adalah MCB baterai. Itu untuk inverter ya. Jadi kita pisah inverter dan tech fan kita pisah. Di sini untuk MCB baterai yang ini adalah khusus untuk inverter. Selanjutnya untuk tech fan ini MCB-nya ada di sini. Seperti itu ya. Ini MCB baterai PV, itu artinya MCB untuk tech fan atau MPPT. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah MCB output Softstar. Ini Softstar nanti kita jelaskan untuk fungsi dan pemakaiannya. Selanjutnya ada MCB PV atau panel surya, dan ini adalah arrestor. Arrestor ini nanti berfungsi untuk menggrounding atau jika ada petir di panel surya dan digrounding lewat arrestor ini, seperti itu ya. Selanjutnya di sini adalah WiFi. WiFi nanti bisa dikonekkan ke smartphone ya. Dipantau lewat HP bisa untuk WiFi ini atau Sonoff. Selanjutnya ini merupakan input 220. Jadi input 220 ini adalah input dari PLN. Nanti PLN masuk sini dan output ini nanti langsung dihubungkan ke instalasi rumah atau langsung dihubungkan ke beban sesuai dengan kebutuhannya ya, output dari si box panel. Selanjutnya ini merupakan input dari baterai. Ini terminal input dari baterai. Nanti untuk pemasangan itu sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Yang kiri adalah input dari baterai negatif atau min. Yang kanan adalah input dari baterai positif atau plus. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya sesuai dengan keterangan yang ada di sini, dan jangan lupa menggunakan baterai 48 volt ya. Selanjutnya ini merupakan input dari PV atau panel surya. Nanti untuk pemasangan itu juga sama seperti keterangan yang ada di sini. Yang kiri yang kabel biru adalah positif atau plus. Yang tengah kabel hitam adalah grounding dari arrestor ini, nanti bisa dihubungkan ke tanah. Selanjutnya ini yang paling kanan adalah input dari panel surya negatif. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Ini adalah input panel surya positif, grounding dari arrestor, dan input panel surya negatif. Seperti keterangan yang ada di sini, seperti itu ya. Selanjutnya jika sudah di sini, sebelum kita hidupkan, yang pertama kita nyalakan yaitu Softstar. Jadi Softstar ini berfungsi untuk mencegah baterai kita mengalami protek, seperti itu ya. Berfungsi untuk mencegah jika baterai kita mengalami protek, seperti itu. Jadi Softstar dihidupkan terlebih dahulu. Yang pertama kali dihidupkan Softstar terlebih dahulu. Nah, setelah dihidupkan seperti ini, kita lihat di sini sudah menyala. Kita tunggu sampai 5 detik. Jika sudah, langsung kita on-kan untuk MCB baterai. Kita naikkan seperti ini. Nah, sudah ada outputnya. Kita matikan Softstar lagi seperti ini. Jadi seperti itu ya untuk penggunaan Softstar. Kita hidupkan yang pertama selama 5 detik. Setelah itu baru kita hidupkan MCB baterai. Setelah MCB baterai nyala, kita matikan lagi Softstarnya. Seperti itu ya. Sangat mudah untuk diaplikasikan. Selanjutnya di sini untuk lampu indikator di bawah LVD ada 2 indikator. Keduanya tersebut harus hidup agar output dari si inverter ada. Untuk saat ini sudah menyala semua, itu artinya di sini inverter sudah nyala dan kita pastikan kondisinya dalam keadaan baik. Kipas juga sudah menyala sangat kenceng, mampu untuk mendinginkan komponen yang ada di dalam box.
Selanjutnya VA protector kita lihat di sini sudah ada outputnya 224 volt atau 221 volt. Ini merupakan output dari inverter seperti itu ya. Inverter sudah ada outputnya dan siap digunakan. Selanjutnya kita akan on kan untuk MCB output. Kita naikkan seperti ini. Nah, setelah kita naikkan MCB output, di sini sound off atau WiFi sudah menyala. Sangat normal ya, tidak ada masalah sama sekali untuk MCB atau sound off-nya. Kita pastikan dalam keadaan baik. Setelah itu kita akan lihat di tampilan depan ya, maksudnya di tampilan depan. Nah, di sini lampu indikator dari PLTS sudah menyala. Wattmeter juga sudah menyala. Outputnya yaitu 224 volt. Ini merupakan output dari inverter. Di bawahnya ini adalah beban 43 watt. Itu adalah beban dari kipas yang kita gunakan. Jadi output ini sudah kita hubungkan ke kipas. Ini kipasnya. Kipas yang menyala itu artinya output dari si inverter tidak ada masalah sama sekali ya. Untuk uji coba yang pertama ini kita hanya memberikan kipas sebagai bebannya. Namun untuk video yang kedua nanti kita akan berikan beban sampai ke maksimal ya 3000 watt seperti itu. Selanjutnya di sini kita lihat ini tag fan belum menyala, bisa kita nyalakan. Caranya kita hidupkan MCB baterai PV. Setelah dinyalakan kita lihat, sebelum kita kirim kita pastikan kondisinya dalam keadaan normal. Tidak ada masalah sama sekali untuk tag fan atau MPPT. Kita pastikan dalam keadaan normal seperti itu ya. Kita lanjut di bagian depan. Di sini kita akan berikan untuk input dari PLN, kita akan colokkan. Nah, di sini lampu indikator PLN sudah menyala, itu artinya input PLN sudah masuk. Kita cek outputnya, caranya switch saklar kita mode ke PLN seperti ini. Nah, output langsung berganti menggunakan PLN. 196 adalah output dari PLN ya. Kalau PLTS tadi yaitu 223 volt seperti itu ya. Sangat normal. Ini menggunakan outputnya dari PLN. Jadi jika kita menggunakan mode PLN seperti ini, itu artinya kita menggunakan outputnya PLN secara kontinu atau terus menerus. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN padam, otomatis output langsung di backup oleh PLTS. Kita coba ya, kita padamkan listrik PLN. Nah, listrik PLN padam, otomatis output langsung diganti atau di backup oleh PLTS ya. Sangat normal, tidak ada masalah sama sekali untuk mode PLN. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN sudah nyala, otomatis output langsung berganti menggunakan PLN lagi. Kita coba, kita hidupkan listrik PLN. Nah, seperti ini. Sudah berganti menggunakan PLN kembali. Sangat normal ya, tidak ada masalah sama sekali untuk mode PLN. Kita mode auto kembali. Nah, mode auto ini diprioritaskan menggunakan outputnya PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita turun di bawah settingan, otomatis output langsung berganti menggunakan PLN. Namun PLTS tetap standby. Sudah kita setting, nanti jika kapasitas baterai kita turun sampai di bawah 58 volt atau sekitar 50% dari baterai, otomatis output langsung berganti menggunakan PLN. Namun posisi PLTS tetap standby. Kita coba ya. Kita turunkan kapasitas baterainya sampai di bawah 48 volt. Bisa dilihat di sini. Kita turunkan sampai di bawah 48 volt. Nah, sudah berpindah menggunakan PLN. Jadi untuk relay kecil ini, jika lampu indikatornya menyala, itu artinya kita sedang menggunakan outputnya PLN seperti itu ya. Ini sudah berpindah menggunakan PLN. Nah, ini sudah berpindah menggunakan PLN. Namun posisi PLTS di sini tetap standby. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN padam, otomatis di backup oleh PLTS. Kita coba, kita padamkan listrik PLN. Nah, listrik PLN padam, otomatis di backup oleh PLTS seperti itu ya. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN sudah nyala, otomatis output langsung diganti lagi menggunakan PLN kembali. Kita coba, kita ganti menggunakan PLN. Kita hidupkan listrik PLN ya. Nah, listrik PLN sudah nyala,
otomatis langsung menggunakan PLN kembali seperti itu ya. Dalam posisi baterai low seperti ini atau sedang di bawah settingan seperti ini, kita tetap bisa menggunakan outputnya dari PLTS. Namun ini digunakan saat keadaan darurat, soalnya menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Caranya switch saklar kita mode ke PLTS seperti ini. Nah, di sini output langsung berganti menggunakan PLTS seperti itu ya, sangat normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Kita kembalikan ke mode auto. Ini adalah outputnya PLN. Jadi nanti jika kapasitas baterai kita turun sampai di bawah 45 volt atau 30% dari baterai, itu akan kita matikan untuk inverter atau PLTS ya. Kita coba, kita turunkan sampai di bawah 45 volt. Nah, di sini sudah 4,9 volt, 44,9 volt, otomatis inverter kita matikan. Sudah mati ya. Kita lihat di depan. Nah, sudah mati. Jadi, kita batasi seperti ini demi menjaga keamanan baterai kita. Kita matikan inverter demi keamanan dari baterai kita. Seperti itu ya, agar baterai kita tetap awet. Nanti jika panel surya sudah charging dan kapasitas baterai kita sudah bertambah di kisaran 47 volt atau sekitar 40% dari baterai, otomatis inverter kita hidupkan kembali. Kita coba, kita naikkan kapasitas baterainya sampai ke 47 volt. Nah, di sini sudah menyala. Nah, sudah menyala, inverter sudah menyala. Namun posisinya masih menggunakan outputnya PLN seperti itu ya. Soalnya kapasitas baterai kita belum sampai ke 90%. Kita coba, kita naikkan sampai ke 50 volt atau sekitar 90% dari baterai. Kita naikkan ya. Nah, output sudah berpindah menggunakan PLTS seperti itu ya, sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Untuk box panel yang pertama ini pesanan dari Bapak Sudarmono yang ada di Nusa Tenggara Timur. Box panel yang pertama secara fungsi kita pastikan kondisinya dalam keadaan normal, tidak ada masalah sama sekali ya, baik di perpindahan, output, mode backup, tidak ada masalah sama sekali. Nanti kita akan lanjut ke box yang kedua atau kita akan lanjut ke test load. Kita pastikan kondisinya mampu sampai ke 3000 watt ya. Selain itu juga untuk kondisi dari fisik boxnya sebelum kita kirim, kita pastikan tidak ada yang cacat, benar-benar mulus ya. Semuanya kita pastikan dalam keadaan baik. Komponen-komponen yang ada di dalam box ini kita pastikan kondisinya sebelum kita kirim dalam keadaan baik, tidak ada masalah sama sekali. Jadi sekian uji coba kali ini, kita lanjut ke box yang kedua atau test load ya, seperti itu. Terima kasih. Ini adalah video lanjutan ya untuk box panel PLTS auto backup, pesanan dari saudara Sudarmono di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, untuk box panelnya seperti ini di tampilan depannya ya. Tadi kami sudah tes untuk fungsi, saat ini kami akan melakukan tes untuk beban, untuk tes beban ya atau tes load. Ini adalah box panel yang pertama, jadi nanti ada dua box panel, ini yang pertama dulu. Nah, kita lihat di sini. Untuk inverter sudah dinyalakan ya, ini inverter sudah dinyalakan, tegangan output 220 volt normal ya. Kami akan melakukan tes, kami akan berikan beban sampai maksimalnya, jadi ini 3000 watt. Nanti kita tes apakah benar-benar mampu diberikan beban 3000 watt secara continuous seperti itu. Oke, langsung saja kita tes, kita berikan beban dulu. Untuk beban kami menggunakan pemanas ya, satu pemanas kurang lebih di 800 watt. Oke, ini satu sudah dinyalakan 850 watt, kita tambah satu lagi 1700 watt ya, ini yang warna kuning sebelah kiri. Oke, kita lihat di dalam dulu, di dalam aman, tidak ada masalah ya. Sebentar. Nah, inverter tidak ada masalah, semua normal, tegangan juga tidak drop ya. Oke, kita lanjut, kita berikan satu beban lagi.
2800 watt, 2900. Kita tambah satu lagi ya. Nah, ini sampai 3200 watt. Nah, 3200 watt kita lihat tidak ada masalah ya. Sampai 3200 watt ini normal, artinya untuk inverter ini mampu diberikan beban sampai 3000 watt. Akan tetapi kami sarankan maksimal 3000 saja ya, tidak boleh lebih dari 3000 agar tidak membebani. Sekalipun tadi kita tes sudah bisa lebih dari 3000 ya, sampai 3200 watt. Oke, untuk pengetesannya sampai di sini. Ini untuk box panel yang pertama, nanti kita lanjut tes load untuk box panel yang kedua. Untuk yang pertama sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.